Di sini kami akan menjelaskan beberapa tanaman hias. Halo kawan-kawan semua, baik pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman hias, yaitu tanaman pakis kaki kelinci. Nah, ini tanamannya. Tanaman ini dikenal dengan pakis kaki kelinci karena akarnya menyerupai kaki kelinci. Tanaman ini dikenal sejak abad 18 oleh ahli botani. Nah, selanjutnya penemu dari pakis kaki kelinci ini ialah Edmond de Waal, yaitu penemu berbagai jenis pakis-pakisan. Selanjutnya, pakis kaki kelinci ini masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa kolonial. Nah, pada masa kolonial ada perdagangan tanaman hias. Dari situlah mulai masuk pakis kaki kelinci ini ke Indonesia. Klasifikasi dari pakis kaki kelinci ini ialah Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Daphaliaceae, genus Daphalia, spesies Daphalia canarensis. Nah, selanjutnya manfaat dari kaki kelinci ini yang pertama ialah sebagai tanaman hias seperti yang ini, bisa kita jadikan sebagai tanaman hias. Yang kedua, sebagai penyerap polutan udara. Nah, polutan udara yang diserap oleh tanaman ini ada berbagai jenis seperti asap udara kotor, asap kendaraan, asap rokok, dan partikel-partikel kecil yang diserap oleh pakis kaki kelinci ini. Nah, pakis kaki kelinci ini sangat cocok kita buat di dalam ruangan karena sangat membantu untuk penyerapan polutan di udara. Baik, saya akan menjelaskan tanaman Cladicladium. Tanaman ini merupakan tanaman genus dari Araceae atau disebut dengan tanaman talas-talasan. Jadi tanaman ini dikenal karena keindahan warnanya dan corak daunnya yang bisa berupa kombinasi hijau, putih, merah, dan juga pink atau juga ungu. Jadi tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah, terutama dari Brazil dan hutan Amazon. Nama latinnya yaitu Cladium bicolor. Penemu tanaman ini seorang ahli bapak taksonomi modern. Tanaman ini populer sejak tahun 2000-an sebagai tanaman hias pekarangan dan sempat tren pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Jadi, klasifikasi tanaman ini kingdomnya sebagai Plantae, divisinya Macrodiphyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Alismatalaes, familinya Araceae, terus genusnya Cladium. Manfaat tanaman ini sebagai tanaman hias dan juga sebagai penyegar udara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanaman hias yaitu daun ekor naga, Philodendron solon. Tanaman ini dikenal mulai dari sejak abad ke-19 ketika para botanis Eropa membawa spesimen dari Afrika untuk diteliti dan dijadikan sebagai tanaman hias. Masuknya tanaman ini ke Indonesia diperkirakan pada terjadinya kolonial penjelajahan Belanda, yaitu dibawa oleh para pedagang dan peneliti Eropa pada sekitar abad ke-19 sampai ke-20. Penemu tanaman ini yaitu adalah Wenceslaus Boger dan dilanjutkan oleh William Jackson Hooker dan mengenai struktur dan klasifikasinya. Klasifikasi dari tanaman ini yaitu Kingdom Plantae, divisi Thrasophyta, kelas yaitu Liliopsida, ordo Asparagales, famili Asparagaceae, Dracaena, dan spesies Dracaena angolensis. Manfaat dari tumbuhan ini yang pertama yaitu penyerapan polutan, menghasilkan oksigen di malam hari dan meningkatkan kelembapan udara dan juga menurunkan kadar CO2. Baik, saya akan menjelaskan tanaman hias yaitu tanaman palem kuning ataupun Gypsis lutensis. Tanaman ini berasal dari Afrika Timur yang pertama kali dideskripsikan secara ilmiah oleh Herman Wendland pada tahun 1878. Tanaman palem kuning ini pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-20 melalui jalur perdagangan tanaman hias dari Eropa. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari palem kuning ini yaitu yang pertama Kingdom Plantae, divisi Macrodiphyta, kelas Liliopsida monocotyl, kemudian
ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Itis, kemudian spesies Itis intenses. Kemudian manfaat dari tanaman palinifolium ini yang pertama yaitu sebagai tanaman hias, kemudian sebagai perimbas. Baiklah, saya akan menjelaskan tanaman cemara air, nama latinnya Casuarina epiphytopolia. Tanaman cemara air merupakan tanaman tropis. Tanaman ini juga disebut dengan cemara laut dan cemara udara. Tanaman ini tumbuh alami di wilayah bagian kepulauan tropis, Australia bagian utara, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, penemunya yaitu seorang ahli botani, geologi, dan dokter asal Swedia yang disebut juga dengan Bapak taksonomi, yaitu Bapak Carl Linnaeus. Selanjutnya, cemara air berasal dari wilayah Australia, Asia Tenggara, hingga kepulauan Pasifik. Masuknya ke Indonesia melalui perdagangan laut pada masa kolonial abad ke-18 hingga ke-19. Selanjutnya, kingdomnya yaitu Plantae, divisi Thrasiophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fagales, famili Casuarinaceae, genus Casuarina, spesies Casuarina epiphytopolia. Manfaatnya yaitu untuk mengatasi radang dan demam ringan. Bisa juga untuk mengobati luka luar dengan cara merebus kulit batangnya, dan bisa juga untuk menyembuhkan diare ringan.